bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Guru ya. Semoga kalian baik-baik saja. Dalam kondisi seperti ini, Bu Guru ingatkan ya, jangan lupa 3M. Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kali ini kita akan mempelajari tematik kelas 4, tematika peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumah. Pembelajaran ketiga, bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat tumbuhan? Pernah. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. 1. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, jenisnya akar ada 2. Yang pertama, akar serabut. Yang kedua, akar tunggang. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu nggak apa itu yang dinamakan akar serabut? Dan apa itu yang dinamakan akar tunggang? Akar serabut adalah akar yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang adalah akar yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2. Contohnya mangga dan jeruk. Ayo kita lihat ya anak-anak, gambar akar serabut dan gambar akar tunggang. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak kalau ternyata akar itu mempunyai fungsi? Fungsi akar: menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. 2. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga mempunyai fungsi loh. Fungsi batang antara lain menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. 3. Daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Tulang daun menyirip, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Sudah terlihat perbedaannya ya anak-anak, antara tulang daun menyirip, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Fungsi daun. 1. Sebagai alat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi sinar matahari. 2. Sebagai tempat penguapan air.
3. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. 4. Bunga, buah, dan biji. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, perlu anak-anak ketahui ya, dari perkembangbiakan bunga akan terjadi penyerbukan serbuk sari dan putik, sehingga menghasilkan buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri atas kulit buah, daging buah, dan biji. Bagian buah yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping loh. Ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.